Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton, baik kalian yang ada di Surabaya, di Jakarta, di Palangkaraya, atau dimanapun juga. We are so happy to meet all of you. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita akan yel-yel dulu. Siap? Siap, oke. Joy, yes, yes, yes. I, awesome, yeay. Sekali lagi ya, sekali lagi. Joy, yes, yes, yes. I, awesome. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Sama-sama. I will never be lost. I won't be all alone. You found me, saved me, made me your own. I will never be lost.
tahu betapa luas kasih-Nya yang gak bisa kita bayangkan. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara buat kehidupan kita. Dia sanggup menolong kita dan Dia adalah penolong yang setia. Sama-sama katakan, Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah. semuanya sama-sama angkat tangan, katakan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang selalu setia kepada kami. Haleluya. Sama-sama sekali kita katakan penolong yang setia. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. supaya sama-sama katakan. Katakan doa Yesus. Sekali lagi sama-sama angkat tangan. Semuanya sama-sama angkat katakan. Thank you Jesus, ya Tuhan. Terima kasih. Angkat tangan sama-sama katakan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia ya Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Engkau menolong kami. Kami setia Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan segala perkara. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tuhan yang selalu setia, Tuhan penolong kita, haleluya. Yes Jesus, terima kasih Tuhan, thank you Jesus for your faithfulness. Kau selalu setia kepada kami Tuhan, dari dulu sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara kami akan lanjut aktivitas kami. Biarlah siapkan hati kami semua juga Tuhan. Dan semua anak-anak Giant siap semuanya katakan amin. Oke semuanya, sekarang kita akan main game. Yeay. Nah, peraturannya adalah jadi nanti kita akan bagi 2 kelompok. Jadi setiap masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi nanti ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Nanti gamenya adalah mereka akan memindahkan biji ini ke
tempat yang di depan. Jadi nanti mereka akan bergiliran. Siapa yang paling banyak memindahkan bijinya pakai sumpit, itu adalah pemenangnya. Langsung aja ya, yuk. Oke, kita mulai ya. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, Miss hitung 1, 2, 3. Oke, ayo. Semangat, semangat guys, semangat. Ya, satu-satu ya. Sampai 10. Oke, pelan-pelan El. 10 ya, 10 ya. Ayo, semangat dong. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, kelompok L sudah 8, 9, 10. Yeay! Selesai guys, selesai ya. Oke, jadi teman-teman, dari game ini pemenangnya adalah tim Kevin dan El. Berikan tepuk tangan. Hello, nah Missnya punya pertanyaan. Siapa di sini yang pernah pegang HP? Wah, semuanya pasti pernah ya. Siapa di sini yang suka scrolling sosmed, sosial media, apapun deh gitu ya. Bangun tidur, ting ini ya, mungkin entah apapun lah. Pasti semuanya kita kebanyakan pasti suka ya, termasuk saya juga ya. Tapi hari-hari ini berusaha mengurangi karena ya kadang ada yang penting ada yang nggak penting. Nah ternyata nih ya, kalau kita search di Google atau di ChatGPT atau apapun yang kita search itu, orang Indonesia itu adalah orang yang dikenal sebagai pengguna gadget terlama. Jadi maksudnya gini, waktunya misalnya ya kita buka HP, kita scroll di HP kita macam-macam itu bisa sampai mungkin 4 jam 5 jam gitu ya. Jadi orang Indonesia itu terkenal sebagai pengguna gadget terlama. Dan bukan cuma itu ya, 65% orang Indonesia dikatakan sebagai pengguna aktif. Jadi artinya apa? Rutin ya, setiap hari pakai, buka sosmed apapun, mau yang ini, yang IG, yang TikTok, yang YouTube, semua pokoknya orang Indonesia 65%-nya itu aktif menggunakan sosmed. Dan belum lagi orang Indonesia itu ternyata menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 14 menit untuk scrolling sosmed. Jadi pegang HP-nya 3 jam, bayangin lama banget ya. Padahal kalau kita sekolah, kita merasa sekolah kita lama banget, tapi waktu kita scrolling sosmed kita lupa. Nah, ini jadi antara apa ya? Keren atau bukan keren, justru serem ya nggak sih? Serem kenapa? Karena artinya nih banyak orang Indonesia yang suka menghabiskan waktu yang bisa dikatakan untuk hal-hal yang kurang berguna, yang nggak penting istilahnya gitu ya. Nah, apalagi kalau kita scrolling sosmed itu untuk apa? Stalking gitu ya, kita cekin orang lain, temenku nih habis dari mana nih, habis pergi nih, habis ngapain, les di mana nih. Nah, itu akhirnya buat apa kita wasting our time. Padahal sebetulnya ya melalui sosmed itu juga bisa ada banyak hal positif yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya adalah belajar ya nggak sih. Ada banyak teman-teman kita yang belajar di YouTube misalnya gitu ya. Lalu juga ya bisa macam-macam lah, mau dari belajar sekolah, mungkin belajar masak, baking, cooking, olahraga sekalipun semuanya bisa dipelajari melalui sosmed. Nah, sebagian dari kita itu tanpa kita sadari ya, apalagi anak-anak zaman sekarang, zaman now ini, mereka itu suka sekali menghabiskan waktu di dunia maya ya, dunia yang nggak nyata. Dan ternyata itu sangat wasting our time. Karena apa? Di dunia maya ini kan kita tuh nggak kerasa habisin waktunya ya. Kalau mungkin kita sekolah duduk di sekolah kita berasa banget. Tapi ketika kita di atas ranjang lalu kita mulai scrolling ini itu, semuanya bisa kita lihat di dalam handphone gadget kita ini. Akhirnya apa? Menghabiskan banyak waktu. Nah, seperti tadi Miss juga bilang di awal ya, padahal sebetulnya sosmed itu bisa juga dipakai untuk hal yang positif ya, untuk mencari informasi, mungkin kita juga bisa belajar sesuatu atau apapun, dan bahkan mungkin juga kita bisa istilahnya melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, hari ini kita juga akan lihat sama-sama ya betapa pentingnya atau melakukan sesuatu hal-hal yang berguna atau bermanfaat buat kita sendiri. Mungkin awal-awal saya nggak nyambung ya, tapi kita dengarkan dulu aja sama-sama, oke? Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita banyak dengar mujizat, di hari-hari kita akan banyak dengar tentang perumpamaan ya. Jadi Tuhan Yesus itu menceritakan sebuah perumpamaan. Biasa Tuhan Yesus suka cerita, banyak orang yang berkumpul. Lalu Tuhan Yesus cerita ya, ada seorang petani yang menabur benih. Nah, petani yang menabur benih, nah waktu dia menabur, dalam perjalanan dia menabur tuh ada benih yang jatuh di pinggir jalan.
Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan itu kemudian dimakan oleh burung. Lalu ada juga benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Nah, karena tanahnya sedikit ya, karena banyak batunya, tanahnya hampir nggak ada, benihnya itu tumbuh, tapi karena tanahnya cuma sedikit, akhirnya dia cepat layu. Jadi waktu kena matahari, kan pokoknya suasana jadi nggak, karena akarnya itu tidak bertumbuh ke dalam. Lalu setelah itu ada juga benih yang jatuh di semak berduri. Nah, semak berduri itu juga tumbuh, akhirnya semak berduri itu menghimpit ini ya, tunas-tunas yang tumbuh itu sampai akhirnya mati. Tapi yang terakhir ada juga benih yang tumbuh di tempat yang subur. Nah, lalu karena tumbuh di tempat yang subur, akhirnya dia berbuah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30 kali lipat. Nah, sudah dia cerita, Tuhan Yesus bilang ya, yang punya telinga, dengarkanlah. Oke, nah kalau kita dengarkan tadi kita juga bingung ya, apa maksudnya ya. Tapi di dalam perumpamaan ada artinya. Dan di beberapa ayat kemudian Tuhan Yesus jelasin artinya apa sih gitu ya, perumpamaan tentang penabur atau the sower ini. Nah, benih yang jatuh di pinggir jalan, yang dimakan oleh burung itu tadi, itu adalah orang yang mendengarkan tentang firman Tuhan, tapi dia nggak ngerti. Akhirnya hilang, lupa, kayak bush gitu ya, diambil sama sejak burung itu, jangan kayak sejak iblis gitu ya, jadi bush hilang. Nah, benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu itu adalah orang yang mendengarkan tentang kabar baik firman Tuhan. Dia happy banget, ya, dia menerima dengan senang hati, tapi karena apa? Benih ya, istilahnya firman Tuhan itu nggak berakar dalam hatinya, nggak benar-benar masuk dalam hatinya. Akhirnya apa? Nggak bertumbuh, nggak tahan lama. Ketika mereka menghadapi kesulitan, langsung akhirnya mereka kembali ke jalan yang salah. Nah, benih yang jatuh di semak berduri itu orang yang mendengarkan juga kabar baik, tapi waktu dia dengar, dia itu dilingkupi begitu banyak kekhawatiran, ya ketakutan, pemikiran yang ini, yang itu, mungkin kepercayaan yang ini, yang itu. Akhirnya dia apa? Dia bingung. Akhirnya apa? Benih itu tadi nggak bertumbuh. Nah, sedangkan benih yang jatuh di tanah yang subur itu seperti orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia mengerti, melakukan, nah akhirnya apa? Menghasilkan buah. Buah yang bisa 100, bisa 60, bisa yang berpuluh-puluh kali lipat ganda gitu ya. Nah, kita balik lagi ke cerita kita di awal tentang scrolling sosmed. Kenapa kok bahas gak berguna? Seandainya kita scrolling gitu ya, kayak kita di scrolling, terus kita dapat apa? Ya bisa dapat sesuatu, bisa ya. Tapi kita tidak benar-benar misalnya membuat diri kita itu jadi lebih bertumbuh ya. Nah, daripada nih ya, ini hal penting yang saya lakukan, daripada kita scrolling our sosmed, mendingan kita scrolling ini nih. Yes, apa ini? Our Bible ya. Kita search di sini ya, kita baca istilahnya, bukan scrolling, maksudnya kita baca Alkitab kita ya. Sebetulnya di dalam handphone kita ini juga bisa ya, ada Bible, bisa banget. Tapi kalau memang kita serius mau baca Bible, pentingnya apa sih baca di sini? Kita tuh nggak banyak terganggu, ya nggak sih? Kalau kita baca Bible di dalam handphone kita, itu akan ada banyak sekali gangguan. Ntar teman kita chat lah, tiba-tiba ada yang telepon lah, tiba-tiba notifnya sosmednya muncul lah. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Kita baca Alkitab atau kita justru buka notif-notif itu tadi? Nah, itulah apa ya yang kita mau ajak kalian semua pikirkan. Maksudnya pikirkan tentang apa? Prioritas ya, prioritas mana yang harus kalian pilih. Coba mungkin kan bertanya, aduh Miss, sekarang kok baca Alkitab, gunanya apa sih Miss? Baca Alkitab ini apa gunanya ya? Sama kayak kita makan ya. Siapa di sini yang makan setiap hari? Boleh angkat tangannya? Ya, semua kita pasti makan setiap hari. Kita makan apa setiap hari? Junk food? Instant food? Enggak dong, sama parent kita dikasih makanan yang bergizi. Bahkan kita makan vitamin supaya apa? Kita bisa bertumbuh, grow up. Kalau seperti Missnya ini mungkin nggak bisa bertumbuh tinggi, tapi kita tetap bisa sehat. Ya kalau setiap hari makannya junk food, instant food, apa yang terjadi? Cepat mati. Ya karena apa? Nggak sehat, gitu ya. Makan sama, makan tetap makan, tapi kita butuh makanan yang sehat. Begitu juga dengan kita, ya kerohanian kita. Rohani kita juga perlu dikasih makanan yang sehat. Dari mana? Dari Alkitab, dari firman Tuhan. Lu kan sama aja Miss, aku lo dengerin di YouTube itu loh Miss, banyak sekali cerita firman Tuhan. Terus bukan cuma itu Miss, di TikTok itu ya, setiap menit itu ada ganti keluar ayat-ayat yang macam-macam yang bisa menolong aku Miss. Ini mungkin yang buat agak lebih besar ya. Tapi itu sama kayak junk food dan instant food. Karena apa? Makanan itu bener enak tapi tidak sehat. Nah, kita perlunya apa? Pentingnya kita baca firman Tuhan yang beneran, maksudnya bukan berarti itu nggak beneran, tapi maksudnya ini yang benar-benar kita baca sendiri,
Itu untuk apa? Untuk kesehatan kita sendiri. Mungkin kita masih kecil, bingung alami, aduh Miss, segini tebelnya, ya nggak perlu dibaca semuanya. Kita bisa pilih mau baca dari mana, dan paling gampang adalah baca dari Perjanjian Baru itu dari Yohanes. Ya, kenapa sih kok penting gitu ya? Itu tadi seperti Miss bilang ya, kita perlu diisi supaya kita bisa bertumbuh. Dan hari ini saya sama saudara ini loh, bloom wherever you are planted. Bertumbuhlah di mana kamu ditempatkan. Sekarang bisa tanya, siapa yang pernah lihat tanaman? Semua kita pasti pernah lihat. Pernah lihat nggak tanaman yang dicabut dari satu tempat ke tempat yang lain? Cabut pindah-pindah. Kira-kira apa yang terjadi? Pasti gampang mati tanamannya. Mungkin bisa bertumbuh tapi gampang mati. Atau mungkin tumbuhnya kurus banget gitu ya. Intinya apa sih? Kadang mungkin, bayangin lah ya, kita punya tanaman gitu ya, kita taruh di pot. Lalu kita cabut, kita pindah, oh ini potnya warnanya jelek, aku suka warna biru ya, saya suka warna biru. Saya pindah tanaman pot yang warna biru. Lalu di pot yang warna biru ini, waduh kok kayaknya pot ini terlalu kecil ya, kita pindah lagi ke tempat yang lain. Pot yang lebih gede. Tapi setelah dipikir, pot yang besar ini warnanya nggak bagus, bahannya kok cuma plastik. Oke, aku cari pot yang warnanya biru tapi dari batu. Pindah lagi, lebih besar lagi. Kira-kira apa yang terjadi sama tanaman yang dicabut-cabut pasang ini? Dia pasti akan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Walaupun mungkin dia bisa bertumbuh, tapi akan nggak bisa bertumbuh dengan baik. Karena apa? Akarnya tidak masuk, tidak tertanam, tercabut-cabut ke sana ke sini. Begitu juga dengan kita. Begitu juga dengan kita ya. Ini nggak bahas soal gereja, tapi ini bahas soal apa? Apapun, dimanapun kita berada. Pasti kita akan menghadapi kesulitan, ya nggak sih? Mungkin misalnya kita lagi disuruh belajar atau les matematika atau les musik. Kira-kira gampang atau susah? Pasti susah. Waktu mulai susah, aduh nggak mau mam, aku mau ganti aja, aku mau les nyanyi. Oke, habis belajar musik sedikit, belajar nyanyi. Mam, aku kesulitan mam, gurunya jahat mam, aku mau ganti les gambar aja. Oke, pindah les gambar, sedikit lagi. Lalu gambar, aduh mam, gambarnya ini kok susah ya mam ya. Aku mau les itu aja mam, arsitek, les pindah arsitek. Oh mam, aku nggak bisa mam, aku cocok komputer, pindah lagi. Kira-kira dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Hanya hal kecil-kecil yang kita lakukan, tapi kita bisa bertumbuh nggak di salah satu ini? Enggak juga. Karena itu sama-sama kita jadi bloom wherever you are planted. Dimanapun kalian ditempatkan, cobalah bertumbuh, berusahalah. Mungkin nggak gampang, tapi kita harus berusaha. Ya kalau memang benar-benar udah mentok banget ya, maksudnya istilahnya kayaknya nggak cocok ini ya, kita bisa pindah. Tapi jangan sini 1 bulan, sini 2 bulan, sini 3 bulan. Akhirnya kita nggak mendapatkan apa yang harusnya kita dapatkan. Karena kita cuman coba-coba. Tapi kita sama-sama harus belajar. Bloom wherever you are planted. Super kebenaran kita hari ini adalah bloom wherever you are planted. Sebagai ayat penuntun kita yaitu Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 dan pasal 13 ayat 18 sampai 23. Or Matthew 13 verse 1 until 9 and 13 verse 18 until 23. Ayat hafalannya yaitu 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Hendaklah kalian menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian, kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Or English, 1 Peter 2 verse 2. Like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow into a full experience of salvation. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur pada hari ini kami diajar untuk bisa selalu haus akan firman-Mu, selalu rindu akan Engkau, dan kami boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share video ini. See you next time. Bye-bye.